Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Di subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih gerakkan hati kita. Allah masih kuatkan keimanan kita untuk bisa datang ke masjid untuk melaksanakan subuh berjamaah. Subuh berjamaah ini tidak semua kita yang bisa melakukannya. Hanya hamba-hamba Allah yang terpilihlah yang mau dan mampu untuk melaksanakannya. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang terpilih untuk tetap istiqomah mendatangi masjid. Jadi orang terpakat hati ke masjid itu mudah-mudahan kita semua termasuk, amin, insyaallah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pada subuh ini kita akan membacakan surat Al-Kautsar. Nanti kita akan lihat di sana ada dua perintah Allah yang harus kita laksanakan sebagai mukmin. Kita mulai dengan membacakan surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayatnya paling panjang. Terbalik ya. Ayatnya yang paling disukai oleh jamaah, apalagi salat tarawih. Kalau ditanya itu kan, siapa imam tuh? Nah, mantap tuh suratnya. Tapi kalau ketika dibaca surat An-Naba, amma yatasaalun, ini lahu bana artinya kan. Rupanya 5 ayat dibacanya. Mantap tuh kan. Apalagi surat Al-Kautsar ini yang terpendek nih maksudnya, yang paling disukai oleh jamaah. Tapi bukan pendeknya itu. Kita lihat banyak hikmah, banyak makna yang bisa kita ambil dari ayat itu, termasuk surat Al-Ikhlas. Jadi boleh kita pilih yang mana, tapi bukan berarti kita harus yang pendek-pendek ya Pak ya. Tidak harus yang pendek-pendek kita baca surat ini, subuh ini, surat ini umpamanya kan. Silakan dibaca dah, dibagi yang panjang satu, yang pendek satu, silakan. Jadi kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, wahai Muhammad, khususnya itu. Jadi Bapak Ibu, Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa sesungguhnya. Sejak kita berada dalam alam rahim sampai kita berada di alam dunia hingga saat ini, nikmat Allah tak henti-henti kita nikmati, kita pakai. Sebut sajalah apa namanya, nikmat umur, nikmat udara, nikmat kesehatan, kekayaan, semua yang kita miliki saat ini itu nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka kata Allah lanjutannya, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu, sholatlah karena Rabbmu, sholatlah karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, kata Allah, adalah merekalah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi jemaah subuh, ada 2 perintah Allah, cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah.
Yang pertama dikatakan fasholli li rabbika. Sholatlah karena Tuhanmu, karena Allah. Jadi yang pertama sampaikan ini sholat karena Allah. Perintah yang pertama adalah sholat. Artinya kita sebagai mukmin tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat perintah Allah. Aqimis sholat wa yuqimuna sholat. Ilain ayat. Tegakkanlah sholat. Orang-orang yang mukmin itu yang ingin selamat hidupnya, yang ingin diselamatkan oleh Allah, mereka menegakkan sholat fardu yang 5 waktu. Kemudian yang kedua, sholat adalah bukti keislaman kita. Bukti keislaman kita. Bila kita sholat, muslimlah kita. Bila kita meninggalkan sholat, maka kita termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Dalam sebuah hadis kan dikatakan, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan unsur sengaja tanpa adanya uzur, maka ia telah termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Ada yang menerjemahkan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafir di sini kan kita, ya memang kafir. Faqad kafara. Sungguh itu bahasa Al-Quran, bahasa aslinya seperti itu. Sungguh ia telah termasuk orang yang kafir kepada Allah. Kafir bermakna menutupi kebenaran. Jadi ini bukti keislaman kita dan ketaatan kita kepada Allah terletak pada ibadah sholat. Ini 5 waktu yang sampai ditinggal Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi sholat merupakan tiang agama. Kata Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia telah menegakkan agama, menegakkan sendi keislaman terutama yang ada pada dirinya. Siapa meninggalkan sholat berarti dia telah meruntuhkan kekuatan Islam yang ada pada dirinya, telah meruntuhkan agamanya. Nih, kemudian sholat merupakan amal yang mula-mula nanti ditanya oleh Allah di yaumil mahsyar kelak. Dalam sebuah hadis kan dijelaskan, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati shalah. Amal yang mula-mula nanti ditanya Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Jadi belum Allah tanya lagi yang lain, tapi yang paling pertama sekali ditanya Allah adalah ibadah salat, terutama salat yang 5 waktu. Jangan sampai ditinggal. Bukti keislaman kita, amal yang mula-mula ditanya Allah nanti di hari kiamat. Dan bila kita meninggalkan sholat, berarti kita telah mengundang, mempercepat datangnya murka Allah. Allah akan tegur kita. Allah akan tegur kita dengan berbagai macam. Mungkin dengan sakit, mungkin dengan Allah berikan nikmat banyak tapi tidak berkah. Mungkin Allah ambil harta kita dengan maling, ada kemalingan kita, ada kebakaran atau musibah-musibah lainnya. Banyak cara-cara Allah menegur kita kalau kita meninggalkan perintah wajib, terutama yang namanya sholat. Jangan sampai ditinggal, ya. Jadi ini kalau boleh dikatakan sholat ini jangan sampai kita tinggal. Alasan kita untuk meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu ini itu tidak ada tanpa adanya uzur. Bila kita dalam perjalanan bagaimana Pak? Ya ada jamak, ada qasar, itu namanya kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan sholat itu tidak boleh kita main-main. Artinya apa? Sholat tidak boleh kita tinggalkan. Umpamanya kalaulah kita, kapan kita meninggalkan sholat? Kalau kita lihat di rumah sakit kan itu ada ruangan ICU, ada ruangan ICU. Selagi masih ada naik turun berarti itu masih begitulah, masih ada kewajiban kita untuk sholat. Seperti itu ya. Itu bahasanya kalau mengutip dari
apa ceramah Abu Somad seperti itu dia. Kalau di rumah sakit itu masih begini, ting 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 ting, masih wajib tuh. Lalu kapan kita berhenti sholat? Kalau di rumah sakit itu lah di komputer tuh deh. Nah, garis lurus Pak. Kalau sudah lurus garisnya berarti kita sudah tidak ada lagi. Nah, sampai begitulah. Artinya kalau kita sudah tiada, sampai situlah kita tidak sholat lagi. Artinya kita sudah mati. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini perintah Allah yang pertama, sholatlah karena Rabbmu, karena Allah. Jadi mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas dalam beribadah, tidak karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah berjanji dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah. Nah, sedangkan ada lillah. Fasholli li rabbika, sholatlah karena Rabbmu. Jadi kita sholat itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Datang ke masjid tidak karena lontong, tidak karena mengharapkan yang lain-lain, tapi tujuan utama kita untuk berjamaah. Itu dia, untuk sholat. Apalagi sholat subuh ini paling susah bangunnya. Saya pun hampir ketiduran juga tadi. Jadi inilah upaya kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat subuh berjamaah ini. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi kita sholat itu karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Kautsar itu dikatakan wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban, asal kata kurban itu kan qurba, yaqrabu kurbanan, artinya dekat. Asal kata qoroba, dekat. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, ya berkorban. Kalau kita ingin didekatkan oleh Allah, maka kita mesti berkorban. Kalau kita tidak ingin dijauhkan dari Allah, ya berkorban. Ini asal kata qoroba, ya qorobu kurbanan, kurban, dekat. Jadi tujuan itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah ibadah kurban. Kalau bahasa dalam agamanya disebut udhiyah. Jadi artinya menyembelih hewan kurban. Jadi ini merupakan syiar Islam. Syiar Islam bahwa kurban itu adalah merupakan hewan ternak yang disembelih kapan? Pada hari raya Idul Adha dan selama hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini yang mesti kita melakukan untuk melaksanakan ibadah kurban. Menyembelih hewan kurban termasuk amal soleh yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi ada sebuah hadis dinyatakan yang diriwayatkan oleh Tirmizi, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahr ahabba ila Allahi min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar. Pada hari nahar itu adalah Idul Adha, pada waktu hari menyembelih. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan yang amalan pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mengalirkan darah, yaitu dengan berkorban. Maka hendaklah kalian merasa senang karenanya. Jadi udhiyah ini di hari raya itu adalah hari bersenang-senang. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, apa hukum kurban itu? Kan seperti itu dia. Hukum kurban itu yang pertama wajib. Ini yang pertama nih. Wajib. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Apa dalilnya? Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana."
siapa yang sudah mampu untuk berkorban, siapa yang sudah memiliki kelapangan rezeki untuk berkorban, walam yudahi, maka dia tidak berkorban, tidak mau untuk berkorban. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini yang pertama nih, dasarnya yang menyatakan wajib yang dikemukakan oleh Abu Hanifah dan beberapa imam yang lainnya. Kemudian dari ini yang kedua, ini karena berkaitan dengan fikih, maka kita melihat rujukannya pada ini beberapa rujukan. Ini pertama buku fikih sunnah Syekh Sabiq, kemudian ada lagi e-book juga tentang ibadah kurban, dan ada juga beberapa rujukan dari tausiah dari para ustadz yang bagus. Nah, kita ambil ini yang kedua, sumbernya dalilnya adalah yang mengatakan wajib tadi dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata bahwa aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hari penyembelihan, beliau bersabda, man dzahaba qabla an yusalliya falyu'id ma kana ukhra, faman lam yadhhab falyadhhab, faman lam yadhbah falyadhbah. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, sebelum sholat Id maksudnya, hendaklah diulang penyembelihannya. Dan siapa yang belum menyembelih, maka adalah yang menyembelih sekarang. Nah, ini kan kalau diambil dari kata falyadbah berarti amar, perintah. Kalau yang perintah itu kan al aslu fil amri lil wujub, itu saja. Jadi setiap yang perintah itu artinya wajib diperintah, baik yang dalam Al-Quran walaupun dalam hadis, yang namanya perintah itu wajib. Maka di sini kalau tadi kan walam yudahi fala yaqrabanna musallana, hadis pertama tadi, siapa yang sudah memiliki kelapangan rezeki untuk berkorban lalu dia tidak mau berkorban, janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini perintah, larangan, ya, larangan untuk mendekati, janganlah mendekati tempat sholat kami. Ini kan juga perintah berupa larangan, itu maksud tadi ya. Kalau yang di sini adalah falyadbah, hendaklah ia kembali untuk menyembelih. Jadi maksudnya apa? Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, hendaklah ia mengulang penyembelihannya. Dan siapa yang belum menyembelih, dan adalah yang menyembelih kembali sekarang ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalil yang ketiga yang menyatakan bahwa kurban itu adalah wajib, dari Miknaf bin Sulaim radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu khutbah haji wada, haji yang terakhir, ala ahli kulli baitin fi kulli amin udiyah wa atirah, atadruna mal atirah hadhil lati yaqulu an-nas ar-rajabiyah. Bagi setiap keluarga, setiap tahun itu wajib melaksanakan udhiyah, wajib melaksanakan penyembelihan, berkurban maksudnya, dan atirah. Maka dikatakan lagi, tahukah kalian apakah arti atirah itu? Atirah itu apa yang oleh orang-orang sekarang ini disebut dengan rojabiyah. Maka di sini menunjukkan ada dua kewajiban setiap tahun, yaitu udhiyah, menyembelih hewan kurban, dan atirah atau rojabiyah, yaitu apa tuh? Yang rojabiyah itu sesembelihan yang dilakukan pada bulan Rajab. Rajabiyah ini sudah dilakukan pada awal-awal permulaan Islam, tapi kewajiban untuk berkorban tidak ada yang memansuhnya. Artinya
sehingga tersisalah satu kewajiban. Di awalnya kan belum Islam dulu kan ada dua perintah kewajiban. Ada yang pertama udhiyah, menyembelih kurban. Ada namanya atirah yang merupakan rojabiyah nih, yang sesembelihan yang dilakukan pada bulan Rajab. Nah, jadi rojabiyah itu sudah dilakukan pada awal mulai Islam dulu, tapi kewajiban untuk berkorban tidak ada yang memasuknya, sehingga tersisalah satu kewajiban bagi setiap keluarga dalam setiap tahunnya, yaitu udhiyah, berkorban. Dari 3 dalil inilah nyatakan bahwa berkorban itu wajib hukumnya. Tentu masih ada lagi yang lainnya tuh rujukannya. Jadi yang pertama sekali menyatakan wajib itulah Imam Abu Hanifah. Yang menyatakan wajib. Kemudian yang kedua, hukum berkorban itu menurut jumhur ulama itu maksudnya mayoritas ulama menyatakan berpendapat hukumnya itu adalah sunnah muakkadah, sunnah muakkad. Kalaulah ada tingkatannya dalam hukum Islam itu kan ada wajib, ada sunat muakkad, ada sunnah. Nah, jadi sunnah muakkad ini sudah mendekati kepada wajib lah. Jadi yang pertama ini disampaikan oleh jumhur ulama, mayoritas para ulama itu ada di antara Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk sunnah muakkad ini, sunnah muakkadah ini ada pula dua nih. Kalau ambil dari ceramahnya Ustaz Abu Yahya ya, itu ada sunnah ainain, ada sunnah kifayah. Nah, kayak gitu dia. Ada pembagiannya gitu. Sunnah ainiyah. Sunnah ainiyah itu maksudnya apa? Sunnah orang per orang. Sunnah pribadi kita. Jadi penekannya adalah sunnah mu'ainiyah, sunnah yang dibebankan sunnah untuk pribadi kita masing-masing. Kan punya sunnah tuh. Kalau kita ada 5 orang, kita suami, dia ada kemampuan, ada rezeki, ya sunnah dia untuk berkorban. Kemudian ada lagi yang si istri punya kemampuan, ada rezekinya, dia silakan untuk berkorban. Jadi sunnah untuk dirinya sendiri gitu ya. Itu sunnah pribadinya. Kemudian yang kedua ada namanya sunnah kifayah, bukan kafiyah. Sunnah kifayah itu sama dengan ibaratnya fardu kifayah. Bila satu orang yang melaksanakannya, maka yang lainnya itu gugur kesunahannya. Kalau dalam rumah itu ada 5 orang, satu yang berkorban, Pak. Satu orang yang berkorban, maka yang lainnya artinya dia satu orang aja yang mampu, dia belum mampu untuk melakukan 2 lagi atau yang apalagi semuanya, maka itu gugurlah kesunahan untuk yang lainnya. Maka satu untuk satu keluarga, itu maksudnya. Jadi sunnah kifayah ini bila satu orang yang melaksanakan, maka yang lainnya akan gugurlah. Tidak dituntut lagi untuk melaksanakan kesunahannya untuk berkorban tadi. Maka satu untuk satu keluarga. Nah, penekanannya itu adalah dalam satu keluarga itu yang mampu, maksudnya dalam satu keluarga itu yang mampu jangan sampai tidak melaksanakan ibadah kurban. Nih, kalau itu kan hampir sama dengan pendekatan kepada wajib, Pak ya. Karena ada sunnah muakkad mendekati kepada wajib. Jadi penekanannya itu adalah dalam satu keluarga itu yang mampu jangan sampai tidak melaksanakan ibadah kurban. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya satu diantaranya kita ambil dari Ibnu Hajar Al-Hitami, faqih, dia orang yang paham al-fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Artinya begini, kalaulah ternyata kambingnya satu, keluarganya berbilang, maksudnya banyak, kanat sunnatan kifayatin, menjadi sunnah kifayah lah bagi yang lain. Nah, ini dia. Akan tetapi kurbannya hanya untuk satu, untuk orang yang satu yang berkorban tadi. Paham Pak ya? Tolong lagi. Kalau ternyata ini, kalau ternyata kambingnya satu,
keluarganya berbilang muslim banyak, karena sunnatan kifayatin, maka menjadi sunnah kifayahlah bagi yang lain, itu maksudnya. Akan tetapi kurbannya hanya untuk orang yang satu, rasyidin. Sekarang itu adalah rasyid, orang yang memiliki harta, yang memiliki kemampuan, kemudian yang sudah mahjur, dan sudah balik untuk dia sudah balik, kemudian dia memiliki harta sendiri, memiliki kemampuan, maka kalau dia dan keluarga itu dia ada bisa melaksanakan beda kurban, maka yang lainnya tidaklah lagi untuk artinya gugurlah kesunahan bagi yang lainnya, itu bahasanya. Kemudian sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kan seperti sampaikan tadi, bahwa sunnah kifayah itu hampir mirip dengan penyelenggaraan jenazah itu fardu kifayah. Bila sekelompok orang yang melaksanakannya, gugurlah yang lainnya tadi. Yang lainnya maksudnya. Kalau di sini kan sunnah, bukan kewajiban. Ada riwayat dari Abi Ayyub Al-Ansari, kami menyembelih satu kambing satu, yang menyembelih seorang laki-laki atas nama dia. Jadi sunnah ainiyah tadi kan, sunnah ainiyah itu sunnah untuk pribadi, untuk kita sendiri. Jadi tahu lagi kami menyembelih satu kambing satu, yang menyembelih itu seorang laki-laki atas nama dia lagi, itu sunnah ainiyah. Kemudian masuklah keluarganya sebagai sunnah kifayah. Jadi satu yang menyembelih tadi masuk untuk keseluruhan, di satu untuk satu keluarga. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, penekannya itu adalah jangan sampai dalam satu keluarga itu tidak melaksanakan kurban, itu maksudnya. Ini yang namanya sunnah kifayah tadi. Lalu kapan ibadah kurban ini bisa menjadi wajib? Nah kan itu dia pertanyaannya. Kapankah ibadah kurban ini bisa menjadi wajib? Kalau dinazarkan. Nah itu dia Pak. Umpamanya saya bernazar tahun ini untuk berkurban, maka kita wajib, menjadi wajiblah hukumnya untuk kita melaksanakannya kalau dinazarkan, itu Pak ya. Jadi ini dalam mazhab Imam Syafi'i kan dikatakan seperti itu dia. Jadi kalau dinyatakan wajib kalau sudah dinazarkan, yang namanya kurban tadi, aku bernazar tahun ini untuk berkurban umpamanya, maka itu merupakan wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Tapi kalau umpamanya sekedar ini saya ingin berkurban, nah tapi tidak diucapkan, tidak dilafazkan kata-kata nazar tadi, nah ini bisa menjadi sunnah lah bagi kita. Ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah jadi Bapak Ibu, kurban satu kambing untuk satu orang, gitu ya. Ini kita sampaikan di antara nih, kalau kita bahas semua tidak mencukupi di Bapak Ibu waktu kita, karena ini masalah fikih, banyak hal yang mesti dibahas untuk masalah kurban ini. Mulai dari waktunya, apanya sampai pendistribusiannya, itu banyak yang mesti dibahas. Tapi dalam waktu cukup terbatas ini tidak memungkinkan kita sampaikan, seberapa cukupnya saja dulu. Jadi kurban satu kambing untuk satu orang. Kurban satu sapi bisa untuk 7 orang, Ibu ya. Jadi kurban satu kambing itu untuk satu orang, satu kambing satu orang. Kemudian untuk kurban satu sapi itu untuk 7 orang. Tapi kalau ada orang yang berkurban satu sapi itu satu orang, itu lebih baik. Kan Pak ya? Jadi tahu lagi, satu kambing itu untuk satu orang. Nah ini saya berkorban, nah satu kambingnya, itu ya. Nah jadi kalau yang sapi saya berkorban untuk 7 orang. Nah tuh satu keluarga kan namanya, apakah satu kelompok kan namanya, itu pembagiannya. Nah kalau ada satu sapi untuk satu orang itu sah. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, dan itu lebih baik, lebih bagus itu kan. Nah itu dia. Adapun satu kambing untuk banyak orang itu tidak bisa. Satu kambing tapi untuk banyak orang, nah itu tidak boleh. Maksudnya
yang bukan yang sunnah tadi ya. Tapi yang ini satu kambing mestinya kan untuk satu orang. Kalau satu sapi untuk 7 orang. Tapi kalau dikatakan satu kambing untuk banyak orang itu tidak boleh, tak bisa. Kecuali dalam mana sunnah kifayah tadi. Mana kifayah tadi? Sunnah kifayah tadi maksudnya satu kambing untuk satu keluarga atau itu bisa. Nah, tapi kalau yang menyatakan satu kambing untuk banyak orang itu tidak boleh, itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi yang menyembelih satu, yang lainnya gugur itu yang namanya mana sunnah kifayah tadi. Tidak dituntut lagi untuk melakukan sunnah yang lain, sunnah yang lagi. Tapi jika melakukan sunnah akan mendapat pahala. Seperti itu dia. Jadi satu kambing satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Demikian juga dengan unta, itu bahkan 10 orang itu. 10 orang. Nah Bapak Ibu, siapa yang akan berkorban? Jadi yang pertama jelas orang yang sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. Dia sanggup memenuhi kebutuhan dirinya untuk dirinya. Kemudian siapa lagi? Sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya, artinya yang dinafkahi. Dia sanggup untuk memenuhi kebutuhannya, sanggup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian sanggup memberi makan untuk 4 hari di bulan Zulhijjah itu, di 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Bisa dia memberi makan untuk selama 4 hari itu. Kemudian sanggup membeli hewan kurban. Nah ini silakan. Sanggup untuk memenuhi kebutuhan diri kita, silakan berkorban. Sanggup kita memenuhi untuk kebutuhan keluarga, silakan berkorban, bagus. Sanggup kita memberi makan untuk selama 4 hari tadi, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah tadi selama tasyrik, silakan berkorban. Kemudian sanggup pula kita mampu membeli hewan kurban, itu lebih baik. Silakan untuk melakukan hewan kurban. Berkala yang harus untuk berkorban. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kriteria hewan kurban? Hewan kurban yang layak dijadikan kurban itu yang pertama, jelas kondisinya tuh kita lihat harus sehat. Ya Pak ya? Ini kalau masalah fikih agak ngantuk sih. Nah, masalah fikih seperti itu dia. Baik di mahasiswa ataupun di mana seperti itu. Tapi tergantung penyampaian juga. Kalau penyampaian nggak pas, agak ngantuk-ngantuk juga dengan paling subuh nih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kriteria hewan yang akan dijadikan kurban dilihat dari kondisinya. Yang pertama sehat, sapinya sehat, kambingnya sehat, ataupun untanya sehat, ataupun kerbaunya sehat untuk dijadikan kurban. Tidak ada cacatnya, artinya dia normal. Tidak boleh ada yang aib, apalagi pincang, atau tangannya patah sebagian, atau dua-duanya, telinganya putus satu Pak. Nah, atau ada yang tergores di tubuhnya tuh, itu kan ada tuh kan cacat, itu tidak boleh dibawa untuk berkorban. Makanya memang mesti berhati-hati untuk menjaga apa tuh menjelang penyembelihan itu Pak ya. Itu kadang-kadang ada anak yang mengganggu, ada yang sempat luka, ada yang sempat cacat. Nah ini kan bisa berbahaya juga nih, karena syarat seperti itu. Kriteria hewan yang akan dijadikan korban itu harus bagus, sehat, tidak boleh cacat. Nah seperti itu dia. Apalagi dalam telinganya putus satu atau kedua-duanya nggak ada lagi, ini tidak boleh untuk dibawa untuk berkorban. Kemudian hewan yang dijadikan, yang dibawa korban itu cukup usianya. Nah usianya, kalau kambing minimal kan 1 tahun umurnya. Ini menurut jumhur ulama minimal 1 tahun, 1 tahun lebih. Nah jadi kalaulah ada umpamanya sebelum 1 tahun tapi bagus, badannya besar, itu boleh aja, nggak masalah. Tapi kalau ada yang kriterianya yang bagus juga, umurnya sampai kalah 1 tahun minimalnya, itu untuk kambing. Kemudian sapi atau kerbau itu minimalnya 2 tahun
umurnya sudah sampai umurnya 2 tahun, silakan dibeli atau diambil untuk dijadikan sembelihan hewan kurban. Ini untuk yang sapi ataupun kerbau. Kalau unta bagaimana? Unta itu 5 tahun, bahkan sampai 6 tahun, 5 tahun minimalnya untuk di hewan yang bisa dijadikan sembelihan hewan kurban maksudnya. Kalau memang itu teknik memang harus pas, karena kalau kita lihat dalam video-video sembelihan unta itu kan luar biasa tuh Pak. Ada teknik tersendiri tuh. Ada yang cukup begini aja selesai. Ya, tidak perlu diikat-ikat dan sampai dipijak-pijak seperti itu. Sedang tegak aja. Sedang tegak yuk. Sedang tegak unta tuh kan. Entah gimana caranya kan. Tapi tidak jinak. Tinggal di saya aja deh itu, begitu udah selesai. Cuma ya memang harus berani dan cekatan itu orang yang sudah terbiasa terlatih. Bagi kita memang belum bisa itu mungkin di negara yang ada untanya, negeri Arab atau yang tempat yang lainnya. Kalau kita di sini kan sapi, kambing, kerbau, dan untuk ini memang butuh skill juga, kepandaian yang luar biasa. Tidak boleh. Memang kita secara teori aja pandai Pak, teori, tapi kadang-kadang kita tidak bisa melaksanakan seperti yang kita harapkan. Setidaknya kita jangan sampai menyiksa binatang, itu adalah. Setidaknya kita jangan sampai menyiksa ya, atau apalagi menyakiti binatang. Karena dia, kalau Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail akan ada permintaannya. Ayah, tolong sebelum engkau menyembelih saya, bahasa kita ini, tajamkan pisaunya, asahlah pisaunya dulu. Asah pisaunya dulu, kemudian tutup mata. Itu pada Nabi Ismail. Demikianlah diantaranya kepada hewan kurban. Nah, ada satu yang perlu kita ambil catatan nih Pak, termasuk di tempat saya di sekolah kadang-kadang itu dalam pelaksanaannya itu kita mestilah dijauhkan dari temannya ini. Temannya. Jadi ini tidak mentor binatang nih. Jadi kita menyembelih tapi di depan mata temannya. Ini tidak ada adab dalam menyembelih. Nah, seperti itu sampaikan. Jadi kalau dapat ada ditutup sedikit lah Pak ya. Ditutup sedikit, tidak nampak oleh kawannya yang akan disembelih. Karena itu adab dalam menyembelih termasuk. Beberapa tempat kita melihat masih milih seperti itu. Apalagi ada sempat 18 Pak, ada yang berapa tuh berdekatan, itu nampak samanya. Itulah yang menyebabkan sapi ataupun sembelihan hewan kurban tadi, kambing ataupun kerbau stres ya. Sehingga dia liar, susah menyembelihnya. Itu kan disebabkan oleh adab kita yang kurang baik. Sebaiknya itu ditutup ataupun dicari bagaimana yang binatang lain itu tidak melihat temannya ketika disembelih. Apalagi sempat dia angkat seperti itu. Kalau mak ini kan gitu kan, tambah sakit lah dia kan, tambah takut yang kawannya tadi. Nah, itulah menderitanya. Jadi itulah ikhlasnya binatang itu untuk manusia. Seperti itulah kita. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Hikmahnya itulah sembelih. Ketika kita menyembelih hewan kurban itu, arti kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, sifat rakus, sifat egois, sifat apalagi tamak. Nah, itu yang kita sembelih, kita buang jauh dari dalam diri kita. Jadi ingin mendapatkan daging yang banyak, umpamanya ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini sifat-sifat inilah yang mesti kita jauhkan dari penyembelihan hewan kurban. Jadi apalagi kita peserta kurban, kita mestinya tidaklah seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi jika kriteria yang usia binatang hewan kurban tadi belum sampai umur, umpamanya tapi dia sehat dan bagus,
dibanding dengan binatang yang sudah sampai umurnya. Itu lebih baik. Umpamanya kambingnya yang satu belum sampai umur, tapi badan mantap, bagus Pak. Nah kemudian ada satu yang sudah sampai umur tapi kurus. Nah utamakanlah yang badannya besar, yang berbobot, itu yang ambil. Sama dengan kerbau juga atau sapi. Tapi kita lihat dulu, kalau dapat ya umurnya sudah cukup untuk disembelih seperti itu. Tapi kalau tidak ada lagi sama sekali, ada dua pilihan. Ini besar badannya, sehat, ambillah yang sehat dulu. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah waktu berkurban, kapan kita berkurbannya? Yang jelas, yang pertama disyariatkan dalam setelah sholat Idul Adha. Itulah waktu yang paling baik untuk menyembelih hewan kurban. Tidak boleh sebelum sholat Id, seperti sampaikan tadi. Mana ada sesuatu tadi, man zabaha qabla ayyusalliya falyu'id man kana ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah diulang. Sholat Id maksudnya ya. Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id, maka adalah yang ulang. Dan siapa yang belum menyembelih adalah yang menyembelih sekarang. Nih. Jadi tidak sah kita ingin cepat-cepat umpamanya malam takbiran biar besok mudah untuk kasih bumbunya, bisa sudah ada waktunya. Jadi sudah setelah sholat Idul Adha. Kemudian apalagi penyembelihan itu juga dilakukan selama hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Selama 3 hari itu boleh kita melakukan penyembelihan dan kurban. Umpamanya di tempat sini ada double umpamanya kan, di sini kurban. Umpamanya kita di sekolah ada satu lagi, supaya bisa sama-sama terlaksana. Di sini hari Sabtu, di sana hari Ahad. Nah begitu, bisa masih boleh Pak, boleh sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sorenya itu sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah itu sebelum maghrib itu sudah habis, tidak ada lagi. Selama itu pula kita mengagungkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang lucu, mungkin yang nggak tahu barangkali, takbirnya selama seminggu Pak. Itu tidak boleh takbir itu tidak ada waktunya. Selama setelah maghrib itu ya, maghrib di malam takbiran itu ya, sampai kalau Idul Adha sampai hari tasyrik, sampai asar itulah tidak bisa lagi. Ada yang melaksanakan sampai maghrib itu ya. Jadi ini waktunya. Penyembelihan terus berlangsung sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi selama 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah itu dikatakan dalam hadis kullu ayyamin tasyrik dzabhun. Semua hari tasyrik adalah hari penyembelihan, waktu untuk menyembelih itu maksudnya. Maka batasnya itu maghrib tanggal 13 Zulhijjah, habis waktu untuk penyembelihan. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk memakan daging kurban, siapa dia? Jelas orang yang berkurban itu sendiri, dia yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Kemudian dia yang paling berhak, dialah yang berhak untuk mendapatkannya. Artinya itu adalah milik dia, dan dia namun memberikan sebagian kepada yang lainnya untuk disedekahkan pada orang lain, karena ini sifatnya sedekah. Karena sifatnya sedekah itu boleh kepada orang kaya, boleh kepada bahkan kepada orang kafir pun boleh. Ini sifatnya sedekah, tapi bukan zakat. Nah, karena itulah hari bersenang-senang kita. Hari bersenang-senangnya kita semua mendapatkan pembagian, baik orang miskin dan juga orang kaya. Tapi kalau ada yang lebih utama, orang fakir miskin itu utamakan mereka dulu. Itu dia. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sampai sudah Pak. Ini memang banyak nih Pak. Belum lagi masalah yang kita diskusikan di sini banyak nih kan. Tapi ini sampaikan berapa dulu. Sunnah berkurban. Apa sunnah berkurban? Yang pertama, tidak memotong kuku dan rambut. Nah,
Jadi bagi bapak-bapak ibu yang peserta kurban ini, kalau sudah masuk satu Zulhijjah, ya, satu Zulhijjah itu adalah dia tidak memotong kuku dan rambutnya terlebih dahulu sampai selesai penyembelihan. Itu dia, itu ketentuannya. Kemudian memotong sendiri jika mampu. Nah, jadi kalau kita yang berkorban, kita ini kambing kita untuk yang kurban, kita mampu kita untuk menyembelih sendiri itu lebih baik. Dan kita tidak semuanya bisa. Itu kan perlu kepandaian, perlu keberanian, perlu skill juga untuk itu. Maka itu bisa diberikan kepada yang lainnya. Nah, kemudian minta tolong kepada yang lain yang paham dan mengerti tentang itu. Kemudian bersuci, berwudu terlebih dahulu. Ini adab kita ketika akan menyembelih hewan kurban. Ini yang tukang jaga, yang tukang sembelih. Utamanya dia berwudu karena dia akan menyembelih hewan kurban. Kemudian menghadap kiblat, dihadapkan ke kiblat, ini sunnahnya. Kemudian mempertajam alat sembelihan, pisau seperti disampaikan tadi, serta kisah Nabi Ismail dan Ibrahim. Itu kan tajamkan pisau dulu sebelum kita menyembelih. Tapi bagaimana? Kita ceklah dulu ketajaman pisau tadi dan dicoba kepada orang lain, pada istilah lain lah. Ya, kita kan bisa mengukur ketajamannya. Itu bagi yang sudah paham dan terbiasa dan tahu gitu. Kalau saya belum pernah begitu menyembelih karena belum dicoba. Kemudian membaca Bismillah. Ada yang mengatakan dengan itu adalah wajib membaca Bismillah. Kemudian diikuti dengan Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian diiringi dengan doa Allahumma hadza minka walaka fataqabbal minni. Allahumma hadza minka walaka fataqabbal minni. Ya Allah, sembelihan kurban ini dari Engkau, dan maka terimalah, dan untukmu, ya, dan terimalah kurban ini, sembelihan untuk ini. Ini diantara sunnah dalam berkurban. Kemudian terakhir syarat berkurban. Nah, ini Islam tentunya. Orang yang akan berkorban itu dia Islam. Tidak sah korban bagi orang yang tidak Islam. Kalau dia tidak Islam, Pak, saya berkorban lah. Umpamanya kan ada cikemat yang mencoba, tahu cikemat Pak? Cino ketemato atau cikemat. Jadi ada yang ingin berkorban 5 ekor umpamanya, tidak bisa. Ya, syaratnya itu dia Islam. Tapi kalau dia memberi, kan ada Ustaz. Boleh Ustaz. Ambil ya Ustaz. Ambil. Boleh. Saya mah kita Ambil. makan. Ya, tapi masalah sah kan dia, maksudnya yang sah untuk berkorban dan dia tidak sah. Tapi kalau masalah sosial boleh apa? Sapinya sah. Nah, Sapinya sah. sah sapinya, orang yang tidak. Nah, kemudian akil balik, dia balik berakal. Kalau yang sudah yang akan berkorban itu ya kurang yang sudah balik. Ini Ustaz. Kemudian berakal, tidak gila. Kalau orang yang berkorban itu dia masih waras, dia tidak gila. Kalau digila suruh berkorban itu tidak sah, tidak ada syaratnya. Kemudian merdeka, orang tidak hamba sahaya, kecuali tuannya itu memberikan mengkorbankan untuk dia. Nih, silakan masalah. Kemudian rasyid, seperti yang katakan tadi, istilah rasyid itu orang yang terbebas dari pada bukan orang yang mahjur alaih. Artinya orang yang oleh pihak pemerintah telah melarang dia untuk bertransaksi karena dia idiot umpamanya, atau dia karena gila, dia kan itu tidak dibolehkan lagi untuk syarat berkorban maksudnya. Kemudian di sini juga ada nyatakan ini. Kemudian orang yang pailit, kemudian hutangnya banyak, lebih banyak pula hutangnya untuk pada berkorban lagi, itu tidak ada kewajiban bagi dia, tidak ada syarat ya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekali lagi kata, kalau bolehlah kembali kita pada asal tadi, wajib hukumnya tadi. Itu kenapa? Karena kita bisa melihat dalam makna itu wajib itu kata-kata kuncinya
kalau ada kemauan. Jadi yang kita munculkan ini ada kemauan Pak, kemauan, keinginan. Kalau ada kemauan, maka kemampuan itu akan bisa diciptakan. Nah itu kata-kata kuncinya. Kalau kita ingin Pak berkorban Pak, macam berarti tentang kemauan tangan korban. Ya ada piti kan, tidak ada uang. Tapi ada kemauan, insya Allah akan ada jalan. Ada, akan mudah diciptakan. Umpamanya kita butuh apa namanya ini untuk bayar paket umpamanya. Kita butuh membelikan biaya kuliah anak. Kenapa? Padahal kita tidak ada uang, bisa kita ciptakan dalam 1 bulan. Kenapa? Karena kita kebutuhan, kita cari bagaimanapun caranya. Makanya ada yang menyatakan berutang pun boleh kurban ini katanya. Nah gitu dia Pak. Ada yang menyatakan seperti itu. Ya, karena kita dasarnya kan tidak boleh berutang. Tapi kenapa? Yang lain itu kita mampu, maka ada yang membolehkan seperti itu. Allah alam bisawab. Tapi itulah. Jadi kata-kata kuncinya, kalau ada kemauan, maka kemampuan itu akan bisa diciptakan. Itu dia. Mudah-mudahan melalui tausiah kita pada subuh ini memberikan iktibar kepada kita betapa pentingnya kita untuk menjalankan perintah Allah. Yang pertama ibadah sholat, yang sampai ditinggal, kemudian berkorban. Mudah-mudahan jadi satu rumah itu mestinya ada 1 kurban. Itu mestinya harusnya seperti itu dia. Satu rumah ada satu keluarga 1 untuk berkorban. Maka yang perlu kita wujudkan di sini adalah munculkan kemauan kita, itikad kita yang kuat untuk berkorban. Insya Allah kemampuan itu akan bisa diciptakan, akan ada jalannya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah kurban setiap tahunnya. Kalau hari ini tahun ini hanya segini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah.